Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Kurni. Kali ini Ibu akan membuat video pembelajaran peluang kejadian majemuk. Apa aja yang termasuk peluang kejadian majemuk? Anak-anakku sekalian, pertama, kejadian saling lepas. Apa itu kejadian saling lepas, siswa sekalian, anak-anakku sekalian, ya. Jadi kejadian saling lepas, dua kejadian yang terjadi, tidak terjadi bersamaan, ya. Jadi dua kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, itu kejadian saling lepas. Perhatikan ini, ini ya, kan sama himpunan, ya. Jadi himpunan A, himpunan B terpisah, gitu ya. Jadi tidak ada irisan. Ini namanya kejadian saling lepas, ya. Jadi dua kejadian pertama dan kejadian kedua tidak terjadi secara bersamaan, ya. Jadi A iris B himpunan kosong, ya. Jadi ini namanya peluang A union B. Nah, jadi peluang A tambah peluang B. Ini namanya kejadian saling lepas, ya. Himpunan irisannya kosong. Ini A, ya. Nah, sekarang yang B itu kejadian tidak saling lepas. Karena apa? Nih ada irisannya. Ini namanya kejadian tidak saling lepas. Ini kejadian saling lepas. Ini kejadian tidak saling lepas. Oke, ya. Perhatikan anak-anak sekalian. Jadi gambar yang pertama itu tidak ada irisan, ya. Jadi peluang gabung B union B itu peluang A tambah peluang B, ya. Tidak ada irisan, himpunan kosong. Ini namanya kejadian yang saling lepas. Gambar B itu ada irisannya, nak. Ini namanya kejadian tidak saling lepas. Oke, ya, gini gambar B kejadian tidak saling lepas karena ada irisannya, ya. Jadi irisannya A iris B ada, tidak kosong. Oke, contoh, ya. Ibu kasih contoh untuk kejadian saling lepas. Ya. Dua buah dadu dilempar bersama-sama satu kali. Kejadian A, peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Kejadian B, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7. Ya, 2,2.
1,3 2,2 ini 4, kemudian lagi 3,1 yang berjumlah 4 ya, ini ada 3 jadi NA nya 3 nah, jadi yang ada berjumlah 4 cuman 1,3 ya, 2,2 3,1 tidak ada lagi yang lain, berarti NA nya hanya 3 yang berjumlah 4 ya nak. Kemudian yang berjumlah 7 tadi kejadian B 1,6 2,5 ya, 3,4 berjumlah 7 ya, 3,4 4,3 ya, 5,2 6,1 semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang berjumlah 7 itu ada 6 titiknya, titik kejadiannya, titik sampelnya 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1. Berarti NB itu sama dengan 7. Oke, kita akan menentukan peluang A gabung B atau peluang A union B ya nak. Yang mana ibu hapus ini ya. Ibu hapus ini nak. Jadi untuk kejadian saling lepasnya A union B ya. Jadi rumusnya peluang A tambah peluang B. Peluang A NA-nya 3. NS-nya kalau 2 buah dadu adalah 3/6 ya nak. Jadi di sini peluang A itu 3/36. Oh ibu tulis dulu peluang A ya. Peluang A tambah peluang B. Berarti sini 3/36 tambah. Ada enggak yang ada irisan yang sama? Tidak ada ya nak? Tidak ada. A dan B irisannya kosong. Jadi dia termasuk kejadian saling lepas. Tidak ada yang sama, tidak terjadi bersamaan. Oke ya nak? Jadi 1, 3 ini tidak ada yang sama, berarti peluang B 6/36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6B, NB 6. Berarti 6/36. Jadi jawabannya 9/36 atau 1/4. Nah ini untuk kejadian saling lepas. Oke siswa sekalian. Oke sudah paham nak ya. Jadi kejadian saling lepas, jadi 2 kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan, kejadian pertama dan kedua. Oke. Kemudian ibu kasih contoh lagi kejadian yang tidak saling lepas ya. Jadi tadi ini contoh saling lepas, sekarang kejadian contoh tidak saling lepas yang ada irisannya. Contoh ya, tadi kan sudah ada dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Kejadian A, munculnya mata dadu berjumlah 10 ya. Jadi nomor 1 ya nak. Ya, nomor 2 kejadian tidak saling lepas. Jadi kejadian A, jumlah kedua mata dadu berjumlah 10. Berarti mulai dari 4,6 5,5 6,4. Berarti NA sama dengan 3. Kejadian B ya, munculnya mata dadu, kedua mata dadu sama ya. Kalau tadi kejadian A, munculnya mata dadu, kedua mata dadu berjumlah 10. Kejadian B, munculnya kedua mata dadu sama. Nanti kalau yang sama 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti NB 6 ya. Kita lihat dulu kejadian A dan kejadian B. Ada yang sama? Ada nih 5,5 nah, ini yang sama. Nah, berarti ada irisannya. Berarti ini namanya kejadian tidak saling lepas. Sama-sama A
gabung B, ya nah. Tapi hasilnya tidak sama karena rumusnya tidak sama. Satu saling lepas, satu tidak saling lepas. Ini jadi ini peluang A gabung B, berarti peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Peluang A 3, berarti 3/36. Peluang B 6/36. Yang sama ada berapa? A-nya 1, 5,5. Berarti 1/36. Jawabannya adalah 9 kurang 1, 8/36. Kita mau kecilkan boleh, kita bagi 4, 2/9. Oke, siswa sekalian? Ya. Sudah paham sampai di sini, Nak? Ya. Ini jadi untuk peluang kejadian. Jadi dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, ya. Jadi ini termasuk peluang kejadian majemuk. Oke, siswa sekalian, sekarang kita pindah materi yang kedua, yaitu kejadian saling bebas. Ya. Jadi peluang kejadian saling bebas. Kalau tadi saling lepas, dua kejadian yang tidak terjadi bersamaan. Kalau saling lepas, ya, kalau kejadian saling bebas, ya, kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua, ya, jadi tidak saling mempengaruhi. Oke, ini saling bebas. Dua kejadian yang saling bebas. Jadi kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Contoh, ya. Jadi ini saling bebas. Peluang A iris B. Kalau tadi saling lepas, peluang A union B atau gabung B. Sekarang kalau dia saling bebas, peluang A iris B, peluang A kali peluang B. Contoh, sebuah dadu dan sebuah mata uang logam dilempar bersama-sama satu kali. Kejadian A, tentukan peluang munculnya gambar pada uang logam, ya. Jadi munculnya gambar pada uang logam. Kejadian B, munculnya mata dadu 5 pada dadu, mata dadu, ya. Munculnya mata dadu 5 pada dadu. Ya, tentukan peluang A iris B. Jadi peluang A iris B. Rumusnya peluang A kali peluang B. Peluang A tadi munculnya gambar pada uang logam. Berarti A itu kejadian A, Ibu tulis saja di sini, A itu kan hanya ada angka dan gambar. Kalau mata dadu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini S-nya ya. Nah, berarti ini sama dengan sebentar peluang A hanya munculnya gambar. Gambar hanya 1 jadi 1/2. Munculnya mata dadu 5. 5 cuma 1 berarti 1/6. Nah,
Kalau kita kalikan dia 1/12. Ini namanya kejadian saling bebas. Kejadian yang pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Dia saling bebas. Saling bebas, tidak terikat. Oke? Halo siswa sekalian, siswa semuanya sudah mengerti sampai sini nak? Sudah paham nak? Anak-anakku sekalian? Ya? Jadi sudah 2. Jadi peluang saling lepas, saling bebas. Masih ada lagi satu, peluang kejadian bersyarat. Hapus ini nak. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian pertama itu mempengaruhi kejadian yang kedua. Ini namanya bersyarat, ya nak? Jadi kejadian yang pertama itu mempengaruhi kejadian yang kedua. Ini namanya peluang kejadian bersyarat. Ya, peluang A iris B itu sama dengan peluang A kali peluang B per A. Artinya ini peluang B terjadi jika A terjadi. Jadi dibacanya begitu, peluang B terjadi jika A terjadi. Contoh ya. Dalam satu kotak terdapat 4 bola merah, 2 bola putih. Jadi dalam satu kotak terdapat 4 bola merah, 2 bola putih. Dari dalam kotak diambil 2 bola satu per satu. Ya, kita perhatikan. Jadi paham dengan soalnya nak? Diambil 2 bola satu per satu. Ya, jadi berturut-turut diambil 2 bola satu per satu. Ini A tanpa pengembalian. Apa yang dimaksud tanpa pengembalian nak? Siswa sekalian ya. Jadi kalau kita mengambil bola dari dalam kotak satu, kita tidak kembalikan, baru ambil lagi satu. Itu namanya tanpa pengembalian. Kita ambil, kemudian ambil lagi, tidak dikembalikan. Pertanyaannya, tentukan peluang jika yang terambil pertama bola merah, kemudian bola putih. Ya. Jadi kejadian yang pertama terambil bola merah, ya, jadi bola merah dan bola putih. Yang kedua, tentukan peluang yang terambilnya bola merah dan merah lagi dan bola merah. Ketiga, terambilnya bola putih dan bola putih. Ya, ini namanya bersyarat karena tanpa pengembalian. Ya, kita jawab pertanyaan pertama. Ini namanya tanpa pengembalian. Ambil bola satu, tidak dikembalikan, ambil lagi satu. Gitu, nah? Bola ada 6, ya. Jadi peluang untuk bola merah itu sama dengan ini, kita jawab di sini, ya, nah, ini jawabannya. Nah, bola merah dan bola putih. Bola merah 4/6, ya. Nah, kan masih diambil pertama masih utuh. Bolanya masih ada 6, ya, jumlahnya 6. Jadi kita ambil bola merah berarti 4/6. Tidak dikembalikan. Sudah diambil satu berarti jumlahnya berkurang. Tinggal 5. Berarti peluang putih, ya, terambilnya bola putih itu tinggal 2/5. Nah, ini sama dengan 8/30. Pertanyaan kedua, bola merah dan bola merah. Pertama diambil masih utuh 4/6. Tidak dikembalikan berarti berkurang. Tinggallah dia
3/5. 15/3. 3. Bola putih dan bola putih. Bola putih itu 2/6. Diambil, tidak dikembalikan, berarti tinggal 1/5. 2/5. Oke, anak sekalian, sudah paham sampai di sini, nak? Ya, ini namanya soal tanpa pengembalian. Soal kedua, ya, sama soalnya tadi, diambil 2 bola satu persatu, ya, berturut-turut 1. Ini namanya dengan pengembalian. Kita ambil 1, sudah ambil 1, kita kembalikan lagi ke dalam kotak, baru diambil lagi. Itu namanya dengan pengembalian, ya. Dengan pengembalian, dengan soal yang sama, ya. Bola merah dan bola merah putih, ya. Jadi jika A tanpa pengembalian, sekarang B dengan pengembalian. Kita ambil, kita kembalikan lagi ke dalam kotak, baru ambil. Pertanyaannya sama. Berapa peluang jika terambilnya bola merah dan bola putih? Bola merah dan bola merah, bola putih dan bola putih. Jadi yang pertama ini bola merah dan bola putih. Nah, kalau dikembalikan, ya, dikembalikan berarti tetap 4/6. Kita kembalikan, berarti jumlahnya tetap karena dikembalikan. Berarti di sini 2/6. Ya, 8/36. Kedua, bola merah dan merah. Berarti 4/6. Tetap 4 kalau kita kembalikan. Berarti dia tetap 4/6. 16/36. Bola putih dan bola putih. 2/6 kali 2/6 berarti 4/36, ya. Dikecilkan boleh. Ini dikecilkan lagi boleh, nah, kalau ada yang mau kecilkan boleh. 8/30 kita kecilkan, ini 2/15, ya. 4/15, ya, dibagi 2. Nah, ini kita bagi 5 boleh, 3/6. Ini bagi 5, ya, 3/6. Atau 1/2. Kita 1/2, ya, dibagi 15. Oke, ini 1/15. Ini kita bagi 4, 2/9. Kita bagi 2, 8/18. Oh, kita bagi 4 boleh. 4/9. Iya, dibagi 4, 4/9. Ya, dibagi 4. 4/36 dibagi 4, 1/9. Oke, kita kecilkan, sederhanakan sampai sekecil mungkin. Enak? Halo? Siswa sekalian, sudah mengerti peluang kejadian bersyarat, ya? Jadi kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang kedua, ya. Kalau tadi kejadian saling lepas, itu kejadian pertama dan kedua tidak terjadi secara bersamaan. Kejadian saling bebas, kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Kejadian bersyarat, kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang kedua. Oke, ya. Contohnya sudah ada. Mudah-mudahan semuanya sudah paham, ya, anak-anakku sekalian. Tinggal ibu kasih soal, ya. Ada soalnya, ibu mau kasih 3 nomor supaya semuanya bekerja dan paham. Karena setelah selesai materi ini, ya, ibu nanti adakan ulangan, ya. Karena waktu kita tinggal sedikit. Oke, ibu langsung bacakan soalnya, nak. Nomor 1, ya. Dari 100 siswa, 54 siswa mengambil les matematika. 69 siswa mengambil les bahasa Inggris.
35 siswa mengambil les matematika dan bahasa Inggris. Seorang siswa dipilih secara acak. Hitunglah peluang. Hitunglah peluang. Siswa tersebut mengambil les matematika atau bahasa Inggris. Pertanyaan B, siswa tersebut tidak mengambil les keduanya. C, siswa tersebut mengambil les bahasa Inggris. Mengambil les bahasa Inggris. Tetapi tidak mengambil les matematika. Nomor 1. Nomor 2. Pada percobaan mengambil satu kartu secara acak dari seperangkat kartu bridge. Kartu bridge, ya, jadi seperangkat kartu bridge, ya. Dan pelemparan sebuah dadu satu kali. Jadi percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu bridge dan pelemparan sebuah dadu satu kali. Tentukan peluang yang terambil kartu Queen. Tentukan peluang yang terambil kartu Queen. Yang terambil kartu Queen. Queen dan munculnya mata dadu ganjil pada mata dadu. Pada mata dadu. Soal terakhir. Dalam satu kotak yang berisi 7 kelereng merah, 6 biru, 3 kuning. Jadi dalam satu kotak terdapat 7 kelereng merah, 6 biru, 3 kuning. Diambil 2 kelereng secara acak. Berapakah peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama? Dan kelereng biru pada pengambilan kedua. Ibu ulang ya. Tentukan berapakah peluang terambilnya kelereng merah pada pengambilan pertama dan kelereng biru pada pengambilan kedua. Bila setelah pengambilan pertama kelereng dikembalikan ke dalam kotak, ya,
Bila setelah pengambilan pertama kelereng dikembalikan ke dalam kotak. Oke, anak-anak sekalian. Soalnya sudah selesai Ibu bacakan. Sampai di sini video pembelajaran Ibu. Semoga semuanya sudah paham. Jangan lupa kerja soalnya ya nak. Karena minggu depan insya Allah kita ulangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.